Saat saya melakukan pelacakan ya atau penelusuran terhadap jejak-jejak Gus Dur di kota saya, Kebumen, saya ketemu beberapa orang yang bukannya ngobrol tentang Gus Dur, tapi ngobrol tentang AOI gitu. Nah, tentang AOI. Tahu nggak AOI? AOI itu angkatan umat Islam ya. Nah, dulu orang menyebutnya itu angkatan OEMAT, ejaan lama gitu, OEMAT Islam, AOI. Kalau ejaan baru kan AUI, angkatan umat Islam. Satu komunitas atau satu pergerakan ya di tahun 1950-an ya, jadi era-era kemerdekaan itu. AOI ini itu sangat besar ya di Kebumen ya. Teman-teman yang masih belum nyambung apa itu AOI bisa cari di Google ya, atau nanti saya akan bikin video lagi tentang ini, khusus tentang AOI. Teman-teman tuh cerita bahwa ini penting diungkap, nah, kata ini dia. Penting diungkap karena apa? Peristiwa ini seperti terkubur itu. Meskipun ada banyak sekali karya ilmiah ya, misalnya skripsi ya, atau tesis yang angkat ini, tapi peristiwa ini masih sangat terkubur gitu. Terkubur, perlu diungkap. Kata teman tadi itu. Nah, itu satu hal. Di hal lain, saya juga ketemu sama orang, ya tentu orang NU ya, beberapa anak muda juga yang punya keinginan untuk mengangkat atau mengkaji tentang sejarah lahirnya NU di Kebumen gitu loh. Nah, mereka mencari gitu. Ini penting dikaji katanya. Nah, penting dikaji agar kita ya warga NU itu tahu tentang sejarahnya. Ini dua hal tema yang ketika saya ngomong AOI itu hampir nggak pernah ngomong NU ya. Ketika ngomong tentang sejarah NU tadi itu mereka juga nggak ngomong tentang AOI. Jadi seperti dua hal yang terpisah gitu. Ngomong AOI sendiri, ngomong NU sendiri, dan selama ini memang seperti itu. Ya kan. Teman-teman kalau misalnya melacak buku-buku yang menulis tentang AOI misalnya, ada banyak buku ya. Itu juga minus ngomong tentang NU gitu. Nah, ya memang ini dua hal yang berbeda ya. NU itu sendiri sebagai organisasi sendiri, kemudian AOI juga sebagai sebuah itu juga sendiri. Nah, pertanyaannya apakah seperti itu? Nah, apakah betul bahwa AOI sama NU itu dua hal yang berbeda? Sejauh yang saya ketahui ya memang berbeda, beda organ ya. Jadi bukan misalnya gini, AOI adalah bagian dari NU misalnya, bukan begitu. Atau NU bagian dari apalagi itu ya, bukan. Tapi dua hal yang berbeda. Mungkin karena itu kemudian orang memisahkan ya. Ngomong AOI sendiri, ngomong NU sendiri. Seperti misalnya kemarin ya, biasanya kan cuma diskusi hanya 1-2 orang ya, diskusi swasta gitu. Nah kemarin ada diskusi yang dilakukan oleh Lakpesdam, dan ini saya kira diskusi yang sangat besar ya di Kebumen itu. Temanya itu interpretasi historisitas pesantren dan NU. Nah, pembicaranya itu siapa? Gus Fohan ya dari pesantren Semalangu, kemudian Gus Haidar, kemudian ada Kiai Said Sa'roni dan juga Dr. Satibi gitu. Nah, saya ikut diskusi itu ya. Di situ juga muncul tentang AOI. Jadi Gus Fohan ya yang dari Semalangu itu cerita tentang AOI meskipun sekilas. Kemudian Gus Haidar cerita tentang sejarah NU, tentang Mbah Nasihah gitu. Ya kan, sebagai perintis berdirinya NU Kebumen gitu. Hampir sama kayak tadi saya awal sampaikan, ketika Gus Fohan ngomong tentang AOI, ya dia seperti berdiri sendiri, kayaknya nggak ada kaitan dengan NU. Atau ketika Gus Haidar ya ngomong tentang NU, sejarahnya juga kayaknya minus ngomong tentang AOI. Jadi kayak dua hal yang berbeda, kayak air sama minyak gitu omongan ini. Kenapa ya? Nanti saya akan mengkaji lagi kenapa kok sampai begitu. Padahal apa?
Padahal ya, nah ini semacam saran ya buat teman-teman NU ya, khususnya yang anak-anak muda. Secara formal organisasi memang berbeda. NU sendiri, AOI sendiri itu beda. Tetapi meskipun beda, kulturnya sama gitu. Kultur AOI itu kan santri. Banyak buku yang menyebut bahwa AOI itu adalah anggotanya para santri di Kebumen itu loh. Itu AOI, Angkatan Umat Islam. NU kulturnya apalagi NU itu santri, pesantren. Jadi duanya sama. Secara formal organisasi itu berbeda, tapi secara kultur sama. Karena itu menurut saya kalau ingin mengkaji tentang sejarah NU, ya, Kebumen khususnya, jangan lupakan juga mengkaji AOI. Kenapa? Karena kultur tadi sama. Kulturnya sama. Jadi nggak bisa. Teman-teman ingin menelusuri NU ya, berdirinya NU. Ya, Kebumen. Bagaimana kiprahnya pada saat kemerdekaan. Tetapi melepaskan diri dari atau mengabaikan tentang AOI itu nggak bisa. Karena dua hal yang berbeda tapi sebenarnya hampir sama. Nah, di video ini saya hanya menekankan bahwa khususnya buat teman-teman yang ingin mengkaji NU, bahkan bukan cuma NU ya, orang-orang Kebumen yang ingin mengkaji tentang peristiwa kemerdekaan tahun 50-an, tahun 45, 50-an itu di Kebumen itu tidak bisa lepas dari membicarakan AOI. Ini penting. Itu kan pemberontak kan. Itu lain soal. Kita nanti bahas lagi. Ya, karena apapun alasannya, ini peristiwa besar di Kebumen. Bahkan sepertinya paling besar. Ya kan. Nanti di video berikutnya saya akan cerita tentang bagaimana peristiwa AOI itu. Ya kan. Sekali lagi ini usul saya ya, pikiran saya, kalau teman-teman ingin mengkaji tentang sejarah NU, juga sejarah Kebumen secara umum di tahun-tahun 45 sampai 50 ya, jangan melupakan kaji juga tentang peristiwa AOI. Karena tanpa itu maka cerita tentang sejarah kita akan menjadi pincang dan kurang lengkap. Satu sisi diungkap secara luas, sisi lain ditutup-tutupi, itu gak sehat bagi perkembangan masa depan kita. Saya kira itu ya untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.